Mang, di Mang. Di mana, Mang? Kang, tegir Kang. Alhamdulillah. Aduh, terus di mana tuh? Terus ulin aya Kang eta keur naon? Iya, mulungan ganitri nyen gelang, Mang. Woi, gaya. Kan gayanya. Kan karek mangge sama pada hiji teh ya. Tangkang eta. Iya. Oh, Lain Kang. Mamang teh bieu teh tos riungan. riungan naon, Mang? Riungan di ditu di dinas. Milu. Mamang milu atuh tokoh masyarakat. Heeh. Aya naon? Ngabahas tentang kabupaten layak anak. Yo, Mang. Anu layak mah lima mana ge barang, Mang. Layak pakai, layak guna, aya anak layak kumaha, Mang? Tah, ieu anu kurang informasi teh. Kabupaten layak anak. Dimimiti ayeuna desa, kecamatan, kabupaten, malahan mah ayeuna teh Kabupaten Ciamis teh geus peringkatna teh pratama. Aya sabaraha tingkatan eta? Aya 5. Pratama, Madya, Anindya, Utama, LA. Urang meh paham eta, Mang, tentang naon kabupaten layak anak kumaha eta? Ih, hayang apal pisan. Mamang mah bisi salah ayeuna lamun ngabejakeun kabupaten layak anak. Bisi aya nu kurang, bisi aya nu leuwih. Nya. Lamun ayeuna hayang leuwih paham, ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Budiana, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis. Saya ingin menjelaskan dalam kesempatan ini yang paling utama adalah tentang Kabupaten Layak Anak. Pengertian Kabupaten Layak Anak adalah sebuah kabupaten atau kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian, komitmen, dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam hal kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dalam pelaksanaannya, ada 5 klaster yang harus kita pahami, yaitu klaster 1 tentang hak sipil dan kebebasan, klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster 3 kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan klaster 5 adalah perlindungan khusus. Dari semua klaster tersebut, dari klaster 1 sampai dengan 4, itu dinamakan pemenuhan hak anak, sedangkan klaster 5 adalah perlindungan khusus anak. Nah, itu yang dikatakan bahwa perlindungan anak itu harus tercermin dari mulai klaster 1 sampai dengan klaster 5. Kabupaten Ciamis saat ini sudah memasuki kabupaten layak anak, tetapi sebenarnya belum sempurna untuk menjadi kabupaten layak anak. Kita hanya berada di kategori pratama. Alhamdulillah kemarin diberikan kesempatan untuk kategori madya. Jadi sebenarnya yang dinamakan KLA itu, Kabupaten Layak Anak, adalah tingkatan tertinggi dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak. Jadi ada beberapa tingkatan. Yang pertama kategorinya kategori pratama, kedua kategori madya, ketiga kategori nindya, keempat kategori utama, dan terakhir adalah KLA. Jadi kalau Ciamis ingin segera mewujudkan KLA, jadi 4 tahapan lagi yang harus dilalui bersama. Dalam kesempatan ini pula, memang ada orang yang menyatakan bahwa kenapa Kabupaten Ciamis sudah KLA, tapi masih ada pelecehan terhadap perempuan dan anak atau kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebenarnya mereka bilang bahwa Kabupaten Ciamis hanya sekedar administratif. Harus dipahami juga bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, di samping klaster 1, klaster 5, juga komitmen pemerintah daerah harus dilengkapi juga dengan kelembagaan. Dalam hal ini,
tentunya kelembagaan menyangkut tentang komitmen-komitmen pemerintah daerah. Seperti peraturan daerah yang mengatur tentang KLA, kemudian juga terlembagaannya KLA sendiri melalui gugus tugas, dan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha serta media. Dalam hal ini juga tentunya kita harus paham betul bagaimana mewujudkan sebuah kabupaten layak anak yang benar-benar bisa melindungi perempuan dan anak tentunya. Di sini juga yang pertama akan saya jelaskan, klaster 1 tentang hak sipil dan kebebasan, diantaranya harus terpenuhi juga bagaimana akta kelahiran anak, kemudian juga informasi layak anak, dan partisipasi anak. Di klaster 2 ada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ini juga ada beberapa indikator. Yang pertama tentang perkawinan anak, yang kedua tentang lembaga konsultasi bagi orang tua dan keluarga, ketiga adalah lembaga pengasuhan alternatif, selanjutnya ada pendidikan anak usia dini holistik integratif, selanjutnya juga ada infrastruktur ramah anak. Kemudian klaster 3 yaitu tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan, menyangkut persalinan di fasilitas kesehatan, kemudian juga prevalensi gizi, kemudian juga PMBA, selanjutnya ada fasilitas kesehatan dan pelayanan rumah ramah anak, dan juga air minum dan sanitasi. Selanjutnya juga ada kawasan tanpa rokok. Klaster 4 tentang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, diantaranya wajar Dikdas 12 tahun, kemudian sekolah ramah anak, dan pusat kesejahteraan anak. Ada klaster 5 yaitu khusus untuk perlindungan khusus, diantaranya adalah korban kekerasan dan eksploitasi, kemudian korban pornografi dan situasi darurat, kemudian juga ada penyandang disabilitas, dan anak berhadapan dengan hukum. Jadi saya katakan kalau masih di Kabupaten Ciamis melihat ada terjadi kasus-kasus tentang pelecehan terhadap anak, itu hanya salah satu indikator saja daripada klaster 5. Upaya apa yang harus kita penuhi adalah kita harus bekerja sama bagaimana agar bisa menekan kasus-kasus tersebut. Karena sebenarnya kita harus menjadi bagian daripada perlindungan sosial yang ada di masyarakat agar kasus-kasus tersebut tidak terjadi. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa berguna dan juga lebih memahami lagi. Dan yang terakhir, dari klaster 1 sampai dengan klaster 5, ini semua dinas di Kabupaten Ciamis bergerak sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Mudah-mudahan kita berharap Kabupaten Ciamis setelah penilaian kemarin bisa mewujudkan untuk naik kelas atau naik kategori ke kategori madya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan berdaya, anak terlindungi, berencana itu keren. Wah, ngerti aja dijelaskan Mamang. Nah, Paham, gitu. paham. Jadi kabupaten layak anak teh emang kudu layak. Berarti orang kabeh masyarakat, pejabat, kepala dinas, kabeh dinas genan, pokoknya mah berpartisipasi yang kabupaten layak anak. Tah eta. Ayeuna Mamang rek mana? Oh, mamang rek mulang geus burit si Ece nungguan. Ieu urang kagok mang ieu rek ngalahan ganitri heula urang nya. Sok adinya. Mulungan. Nah, masalah kabupaten layak anak mah ke urang kudu milu ngainformasikeun. Nya. Nya mudah-mudahan naik tingkatan. Tak itu amin. Engke urang ka imah nginjem jara jangan bolongan ieu. Tenang, oke gitu nya. Nya urang mulungan di ieu heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.